Penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Merauke selain berpengaruh terhadap kesehatan aktivitas keseharian masyarakat, juga berdampak langsung pada tingkat perekonomian masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Hal tersebut terlihat dari peningkatan signifikan harga bahan kebutuhan pokok dan lainnya yang didatangkan dari luar Merauke. Sebagai imbas dari penutupan akses umum transportasi laut dan udara guna memutus mata rantai penularan virus COVID-19, di mana kenaikan harga tersebut menjadi keluhan masyarakat di tengah himpitan ekonomi yang mendera saat ini. Menyikapi kondisi tersebut, sebagai bentuk kepedulian sosial, PT Sumber Mandiri Jaya Merauke Papua, serta dalam upaya menekan laju kenaikan harga barang, khususnya gula pasir, maka PT SMJ melakukan penjualan gula pasir premium sebanyak 10.000 kg dengan harga 18.000 yang berada jauh di bawah harga pasaran saat ini. Adapun penjualan menyasar pada pedagang kecil, khususnya makanan, mengedepankan konsep tepat guna dan sasaran dengan menerapkan mekanisme distribusi penjualan melalui bantuan koordinator pedagang di wilayah Jalan Ternate dan wilayah Semangga yang telah dilakukan semenjak tanggal 24 April. Hal tersebut dijelaskan pimpinan PT SMJ Merauke Papua, Charles Gomar, kepada Insan Media, Senin 27 April. Kita tahu bersama bahwa pandemi ini dia tidak hanya menyerang dari sisi penyakit terhadap manusia, tetapi efek-efek yang lain adalah pembatasan atau karantina wilayah yang terjadi, dan itu juga berpengaruh kepada pemenuhan 9 bahan pokok maupun bahan penting lainnya. Nah, terutama untuk sembako atau bahan penting lainnya itu salah satu produk yang kita lihat sangat dibicarakan adalah tentang produk gula. Harganya cukup fluktuatif sekali dan di pasaran sampai ke user atau masyarakat itu cukup tinggi, sudah mencapai hampir berkisar antara 22.000 sampai dengan 25.000 per kilogram, baik ya gula kiloan, gula curah maupun gula dalam bentuk kemasan. Ini yang kami coba memikirkan bagaimana dalam rangka mendukung pemerintah daerah maupun juga masyarakat, terutama untuk rekan-rekan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita coba putus mata rantai penjualannya sehingga harga yang sampai di rekan-rekan dan juga kepada keluarga yang menengah ke bawah untuk taraf ekonominya itu bisa mendapat dengan harga distributor atau Rp18.000 per kilogram. Stok gula sendiri sangat susah untuk kita dapatkan dari Pulau Jawa, dan setiap minggu itu kita mungkin cuma bisa dapat 1 kontainer untuk bisa jangka waktu 2-3 minggu kemudian. Ini yang ada saat ini, saya coba pengadaan 500 sak 50 kilo, kemudian juga nanti akan ada masuk lagi 2 kontainer di tanggal 29 April 2020 ini, dan kita juga akan pesan juga ke Surabaya untuk bisa mendapat jatah lebih, sehingga nanti kami berharap salah satu mitra kerja pemerintah daerah di Kabupaten Merauke ini bisa membantu pemerintah, khususnya Perindakop Merauke dalam rangka pengadaan 9 bahan pokok maupun khususnya barang penting produk gula ini. Ini berdampak UMKM karena mereka berjualan, kemudian hasil jualan itu tiba di masyarakat juga, dan kalau kita bisa membantu dengan harga standar gulanya, produknya, maka biaya produksinya juga tidak terlalu tinggi dan harga ke masyarakat, ke pasar juga tidak tinggi dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Apalagi kita di dalam rangka bulan suci Ramadan ini, maka tentu banyak sekali kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa berdampak positif bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Merauke.
Disampaikan pula oleh Charles bahwa per hari Senin 27 April telah didistribusikan sebanyak 4.650 kg gula dan program tersebut dilakukan secara berkelanjutan beberapa waktu ke depan sepanjang masih terjadinya kenaikan harga gula yang dipengaruhi belum masuknya stok gula impor di mana menurut estimasi waktu di awal bulan Mei baru masuk ke Jakarta untuk kemudian diperkirakan akan tiba di Merauke pada kisaran akhir bulan Mei. Harapan saya tentu sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi adalah pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat itu harus benar-benar aktif dalam hal memberikan informasi yang seimbang bahwa pemerintah daerah sekiranya membantu pihak swasta dalam hal regulasi. Bagaimana caranya kita pihak swasta itu bisa mendapatkan produk barang dari daerah-daerah luar pulau yang didapat dengan harga yang terjangkau, murah, kemudian kita pikirkan transportasinya, ada tol laut dan lain-lain, kita harus maksimalkan itu, kemudian bisa sampai di Merauke dalam jangka waktu yang cepat. Kita juga pikirkan bagaimana kos-kos yang terjadi di Merauke sini. Contohnya salah satu yang saya lihat bahwa pembongkaran barang di Merauke ini itu masih kontainer dari kapal itu tidak langsung ke gudang pemilik ke pihak swasta, tetapi dia turun di pelabuhan, kemudian ada pembongkaran lagi, stapel lagi barang di sana, dan itu diangkut curah ke gudang pemilik. Ini memungkinkan ada pekerjaan double, ada pembiayaan double, dan juga risiko kerusakan itu akan lebih tinggi. Ini akan berpengaruh pada tingkat harga. Nah, kemudian dengan kita bisa melihat hal-hal yang lebih kita bisa ringkaskan, kita perpendek dia prosedurnya, maka tentu harga itu akan semakin murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Satu lagi bahwa untuk OPD terkait atau organisasi perangkat daerah, misalnya Dinas Perindakop, itu biasanya setiap bulan dia mendapat laporan dari distributor sembako maupun bahan bangunan dan bahan-bahan penting lainnya. Itu harus dianalisa baik berapa kebutuhan masyarakat dan setiap produk itu minimal dia harus punya buffer stock atau sisa stok di gudang dalam jangka waktu 3 bulan kemudian, sehingga kita tidak mengalami kekurangan stok di stok pangan. Ini berhubungan dengan ketahanan pangan kabupaten. Nah, saya berharap kalau ini sudah baik bisa atau komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, dalam hal ini OPD terkait Dinas Perindakop dan pihak swasta, maka tentunya kita di Merauke ini tidak akan kekurangan bahan makanan maupun ketahanan pangan kita akan terjangkau, karena saya lihat bahwa dari beberapa barang-barang penting itu masih bisa ditangani oleh pemerintah daerah atau merupakan produk lokal andalan, misalnya dari sisi dari beras, telur, itu masih kita bisa produk lokalnya bagus sekali. Tetapi dari luar seperti itu, gula dan lain-lain kita masih terus tergantung dengan hasil dari luar pulau. Nah, saya berharap Perindak bekerjasama dengan dinas-dinas terkait juga OPD terkait untuk memikirkan hal ini sehingga barang di Merauke ini, sembako ini tidak hanya tercukupi untuk jangka waktu 3 bulan buffer stoknya, tetapi juga bisa dinikmati oleh user atau masyarakat dengan harga yang terjangkau. Roy Darsono, Merauke TV, melaporkan.